kembali lagi, temanya sekarang yang saya akan bicarakan adalah gaji ya. Ya sebenarnya tabu kalau kita bicara gaji karena pada saat kita di kapal itu kita akan sign kontrak atau sebelum pulang dari kontrak sebelumnya kita udah tahu gaji kita berapa sih. Umumnya kapal pesiar ya, atau kita bilang kita kapal putih kecuali kapal haul ya, kita biasa sebut dengan pegawai negeri ya. Kalau kapal haul dia udah fixed salary. Ya, kalau kita kapal putih biasanya kita mengharapkan dari tip atau gratuity ya. Nah, di kontrak itu dengan pengalaman saya waiter atau asisten waiter, di kontrak itu gaji sebulan cuma $50. $50 itu kecil sekali ya. Kalau kita mau jauh-jauh ke Amerika kerja cuma dapat gaji $50. Ya, ini saya bicara pada saat saya waktu masih di kapal pada tahun-tahun sebelumnya ya. $50. Kalau $50 kali 10.000 atau 15.000 kali 10.000 cuma 500.000, ngapain harus ke Amerika, betul. Kalau lihat dari gaji di kontrak memang kecil sekali. Oleh sebab itu, dari mana pendapatan kita, dari mana uang kita? Kita dapat gaji itu dari tip, dari tamu kita. Ditambah juga tadi seperti yang saya bicarakan sebelumnya, ada gratuity. Jadi gaji di kapal itu ada dua, dari tip dan gratuity ya. Tips itu kita dapat secara cash dari tamu ya. Kemudian untuk gaji atau rate tamu membayar asisten stateroom, asisten waiter, asisten waiter D atau waiter D itu ada poin-poinnya ya. Saya kurang ingat ya, tapi kalau nggak salah itu asisten waiter itu sekitar satu kepala $2.50 ya. Waiter lebih besar sedikit, lebih kecil sedikit. Asisten manajer atau manajer dia juga kecil, itu kan per kepala. Tapi itu kita kali dengan jumlah tamu. Taruhlah kita taruh satu asisten waiter $3. Satu sitting dia pegang 20. Berarti 3 kali 20 sudah 600 ya. 20 ya, $3 kali 20 kepala ya, 60 ya. Kalau 2 sitting berarti 120 per hari. Itu yang fix. Seharusnya tamu membayar kita, dan itu nanti akan dibayarkan ke guest service, turun ke payroll akan masukkan ke kita, dan kita bisa mengambil gaji kita itu per cruise per 2 minggu ya. Kalau tamu merasa puas dengan kita akan terima extra money di luar yang mereka akan bayarkan di end of the cruise. Biasa kita terima tip. Bagaimana caranya kita mendapat tip? Ya bagaimana kita pendekatan kepada tamu-tamu kita. Bagaimana kita menservis dia dengan baik. Biasanya kalau kita memberikan mereka kepuasan, mereka akan menghargai kita juga, appreciate kita apa yang kita lakukan ya. Mereka akan senang dan mereka tidak akan segan-segan untuk memberikan kita tip ya. Sama umumnya pada orang-orang kita di Indonesia ya. Karena waktu itu saya beberapa tahun, saya lebih dari 5 tahun saya di Disney Cruise Line karena dia family cruise. Poinnya yang saya cari adalah saya akan membuat anak-anak mereka happy, dan anak-anak mereka mengenal saya, tahu saya, mereka merindukan saya, automatically orang tuanya akan happy ya. Pasti orang tua akan senang karena anaknya merasa ada hubungan dengan saya menyenangi, memberikan sesuatu permainan, saya kasih trik-trik sesuatu kayak trik-trik sulap, atau saya bercanda dengan mereka, atau saya bernyanyi dengan mereka, yang membuat hal-hal mereka happy, anak-anak itu happy. Atau juga saya suka berikan sulap, saya menyanyi, atau kita menggambar, mewarnai ya. Jadi hal-hal itulah yang membuat mereka, anak-anak mereka akan happy dan akan stay duduk di meja dan baik, dan membuat orang tua mereka senang dan bangga ya. Itu juga hal-hal yang membuat kita mendapatkan extra money ya dari tamu kita.
kita akan mendapatkan uang, akan ditransfer. Transfer kemana? Makanya ID di video sebelumnya saya katakan ID itu multifungsi. ID kita itu multifungsi. Bisa menjadi ID kita pada saat kita bekerja. Ada nama departemen kita, posisi kita, ada ID kita. Nah, ID itu juga kita pakai untuk membuka pintu kamar kita, karena kamar kita selalu pakai kartu, ya, yang model seperti ATM. Itu juga membuat buka kartu kita, ya. Dan juga itu pada saat kita ke payroll, kita akan terima gaji atau uang yang berapa banyak yang sudah kita buat yang diberikan tamu kepada kita. Dan kartu itu juga yang kita bisa pakai untuk berbelanja di dalam kapal, karena di dalam kapal itu ada cruise shop. Ya, contohnya kita mau beli Coca-Cola, ya, yang baiknya, atau kita mau beli souvenir, kaos-kaos, ya, atau apapun kita berbelanja, kita bisa lakukan no cash atau cashless, ya, memakai kartu itu. Bisa juga kalau emang ini dananya nggak cukup, kita bisa bayar di cruise shop kita dengan menggunakan cash money. Jadi multifungsi, ya, di situ. Jadi harapan saya teman-teman mengerti kenapa saya ceritakan ini, supaya paham, dan kita akan terima gaji kita rata-rata di dalam kapal itu per 2 minggu. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat pada teman-teman.